Udah kampung. Masih kampung ramah lah. Ikut Bank Mandiri awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Ketua BKM, kemudian pengurus BKM, Imam Ci, Imam Rawatib. Kemudian saya tidak bisa menyebutkan satu-satu sebagaimana Ustaz Zul sebutkan tadi. Karena diingat. Ya. Yang penting kita doakan juga kepada pimpinan Majelis Zikir Arafah Ustaz Zul serta jamaah Arafah semuanya. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafidz Ibnu Hajar itu di dalam kitab beliau Al-Ajaib fi Bayanil Asbab. Ada satu lagi di dalam Tafsir Al-Baghawi yang dikarang oleh Imam Al-Baghawi. Pada suatu hari, ini cerita beliau kedua ya. Orang-orang Muslim mengadu kepada Rasulullah SAW. Apa kata orang Muslim? Nara al-musyrikina fil khair. Kami melihat orang-orang musyrik itu kok baik-baik semua, dapat harta, dapat jabatan. Ya, orang musyrik itu mayangkan bukan. Solat tidak, beribadah tidak, apa-apa tidak. Nara al-musyrikina fil khair. Bahkan di dalam riwayat yang ini disebutkan a'da Allah, musuh-musuh Allah itu kami melihat fil khair. Wa nahnu fil judi. Kami itu sengsara seperti ini. Ya. Maka ketika itu diturunkanlah ayat pada surah Ali Imran ayat 196. Jadi ayat 196 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ini kata kuncinya kita pegang terus kata kuncinya. Itu kata kuncinya la yaghurrannaka. Itu berasal dari kalimat al-ghurur. Sehingga di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan begitu. Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, kenapa kamu tidak mau beribadah? Apa yang membuat kamu itu lari dari saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Yang menciptakan kamu itu kan saya. Yang menciptakan itu adalah fasawwaka. Fasawwa ini disempurnakan lagi, finishing. Fa'adalah, semua saya berikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau istilahnya karena itu ghurur ya. Mata'ul ghurur, tipu daya, dipengaruhi namanya. Ini kalimat ghurur. Makanya kalimat la yaghurrannaka itu sebagian penafsir mengatakan itu ayat itu untuk Nabi Muhammad. Sebagian mengatakan itu bukan Nabi Muhammad tapi Nabi Muhammad untuk orang lain. Kitabnya Nabi Muhammad tapi untuk orang lain. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu tertipu dengan dunia, tidak mungkin. Ya. Ada yang mengatakan betul itu ayat itu untuk Nabi Muhammad SAW. Allah akan membuktikan kepada seluruh orang mukmin bahwasanya Rasulullah SAW tidak tertipu dengan dunia. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati. Jadi maka ketika turun ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan
Bahkan di dalam tafsir As-Sa'di beliau mengatakan at-tasliyah lil muslimin. Ini ayat ini untuk memberikan tasliyah, ketenangan jiwa, supaya kita jangan melihat orang lain itu, waduh, urun kafir hanya itu bayar harta di jiwa gede Allah. Urun kafir hanya itu bayar jabatan di jiwa gede Allah. Ini seperti yang Imam bacakan tadi. Ada dua kelompok. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Jadi ada satu kelompok itu, nanti kan ada dua kelompok dia. Satu kelompok ketika diberikan harta yang banyak oleh Allah, dia mengatakan akraman, Allah sudah memuliakan saya. Ada satu kelompok lagi, Allah itu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Itu sebenarnya ahanani, akramani. Maka sudah dihilangkan dianya. Akraman, ahana. Allah sudah menghina saya, Allah sudah mengecilkan saya, Allah hanya bermelindung. Kalla, tidak. Jadi makanya ada dua model orang. Ada orang kafir ketika diberikan harta terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk apa? Untuk melaknat mereka. Jadi Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Nattarruhum numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila 'adzabin qalil." Saya berikan dia kenikmatan, berikan kenikmatan. Nanti akan saya masukkan dia ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dua model. Kalau orang kafir yang diberikan harta terus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah akan melaknat. Kemudian ada satu kelompok lagi, orang beriman, orang beribadah, orang salat ahli tahajud, ahli salat sunnah, ahli Al-Quran, diberikan jabatan oleh Allah, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diuji. Jadi jangan berpikir Allah akan sayang dulu, anak sayang awal. Bakal bagi dua harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini ayat ini berbeda dengan Imam Tantawi di dalam tafsir beliau. Apa kata beliau? Beliau memahami ayat ini secara makna terbalik. Jadi apa kata beliau? Ayat ini Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Tantawi, ayaj'ala himamakum al-akbar fil amali salih. Jadi ayat ini walaupun Allah mengatakan jangan terperdaya, maksudnya apa? Beramal salih kamu. Jadi dengan makna terbalik dipahami oleh Imam Tantawi. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Jadi makanya Allah mengatakan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ini makna takallub, apa namanya, takallubnya ini bolak-balik. Ini bukan makna sebenarnya. Lagi ini ada bukan bulan itu jadi bukan ini jadi bulan. Di bulan watai kalian jin, ya, watai kalian musuh, watai kalian orang lain belum jadi. Yang adanya paling kuat. Ini kalimat majas. Takallubul ladzina kafaru fil bilad. Aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka dengan jabatannya, dengan hartanya, orang kafir. Jangan membuat kamu itu terperdaya, kata Allah. Jangan tertipu. Ya. Maka sebagai kini yang hari ibadah ini, kembali orang kafir yang ibadah kaya-kaya. Orang kafir yang ibadah, nanya bertanya. Doti diulo dan banyak yang seperti tadi. Ini digambarkan oleh apa namanya Hafidz Ibnu Hajar. Kami ini fil judi. Susah kamu mau terbayang sih ibadahnya kita. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir ada sebuah riwayat dari Ibnu Hatim, Abi Hatim. Jadi Rasulullah mengatakan begini, fa idza nazala bi ahadikum min al-khairi falyahmadillah. Jadi kalau seandainya seseorang itu ketika dia mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Hijau jabatan, alhamdulillah, dia memuji Allah. Kemudian hijau suatu lingkong, alhamdulillah, dia memuji Allah. Tetapi kata Rasulullah SAW, kalau seandainya bima yakrahu, apa yang dia benci? Bukan kali ini, bukan kali ini. Falyasbir wal yahtasib, bersabarlah dan ketahuilah kata Rasulullah SAW. Fa inna indallahi husnul thawab. Pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar. Yang pahala bukan dari mereka, dari Allah. Pahala itu husnul thawab, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ana beliau dia. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Karena dikatakan di sambungan ayat itu mata qalil. Dunia itu mata. Mata itu apa?
Maka di dalam tafsir As-Sa'di kata beliau, sumiyal mata limuddah dikasril muddah. Karena dunia itu dikatakan mata karena waktunya itu sedikit sekali. Waktunya sedikit sekali. Sehebat apapun seorang, mungkin 2 periode atau 3 periode, padahal analis. Tapi periode di waktu 2 periode belum ada. Apakah itu periode di waktu dunia ini? Tapi yang kami analis. Ya. Jadi artinya apa? Karena dikasril muddah. Itu mata namanya. Enak sedikit sebentar saja. Setelah itu tidak ada lagi. Habis. Jadi kalau kita lihat apa namanya itu, Michael Jackson dia punya dokter pribadi, dokter spesialis sampai 10 orang. Dia punya fakirnya. Artinya apa? Setiap dia sakit dia telepon. Lalu kata dia kata, bro, apa? Ingin menjaga supaya dia tidak meninggal waktu itu. Tempat tidur dia itu ada pengatur oksigen. Ya, pengatur oksigen. Jadi dia BKP itu sampai kurang oksigen dari apa? Akhirnya dia meninggal juga. Sehebat apapun dia meninggal juga. Dia menikmati dunia cuma 50 tahun saja. 50 tahun dia menikmati dunia. Hartanya melebihi hartanya apa lebih hebat hartanya. Dia sudah bukan lebih hebat hanya dia lebih hebat lagi. Tapi dunia cuma dia nikmati 50 tahun. Itu belum dipotong lagi masa ketika dia sengsara. Dia kan dua partai itu. Dia kan orang kulit hitam. Mungkin 20 tahun dia sengsara. Berarti 30 tahun saja dia nikmati dunia. Inilah namanya mata'ul qalil. Kamu sabar saja kata Allah Subhanahu wa taala. Itu mata'ul qalil. Kebahagiaan sebentar saja ya. Jadi makanya harta itu tidak bisa menolong dia nanti di padang mahsyar. Tak bisa kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Haqqah ada seorang ketika sudah diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Ma'aghna 'anni maliya, halaka 'anni sultaniya. Ma'aghna 'anni maliya. Di dalam bahasa Arab tidak ada maliyah, tidak. Yang ada mali. Tidak ada dalam bahasa Arab sultaniya, yang ada sultani. Ini apa ini? Imam Ibnu Katsir, apa kata beliau? Ini hal wakaf. Untuk apa hal wakaf? Tahriki ya sukun, untuk membariskan ya sukun di situ. Sebenarnya adalah ma'aghna 'anni mali. Halaka anni sultani. Maka untuk membariskan dia itu maliyah, sultani, habislah harta. Harta tidak bisa menolong. Halaka anni maliyah, ma'ana anni maliyah. Halaka anni sultani. Hujahmu sudah habis. Ini dia ngomong di depan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya ketika seorang itu ini di dalam tafsir Sawi, mudah-mudahan menjadi itibar bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Di situ disebutkan, idza tuwfiyal mu'min. Kalau seorang mukmin itu meninggal dunia, arsalallahu ilaihi malakaini. Ini kalau orang mukmin, dia orang mukmin. Kalau dia meninggal, maka dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala 2 malaikat. Bituhfatin minal jannah. Jadi tuhfah itu hadiah, hadiah. Tapi tidak disebutkan di situ hadiahnya apa. Hanya bukan sini. Ketika itu 2 malaikat ini, walaupun nanti ada dalam riwayat lain disebutkan begini. Ketika seorang mukmin itu meninggal dunia, yang malaikat dimerupahkan dari langit mereka dimerupahkan untuk melayani roh tadi. Kenapa? Karena roh tadi adalah roh orang-orang beriman. Dimerupahkan. Tetapi kalau kita lihat dalam riwayat ini, 2 malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu apa kata malaikat itu? Ini sesuai juga dengan yang dibaca oleh Imam tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cuma kata-kata malaikat begini. Irji'i ila rabbiki fa innahu radin 'anki. Diulang berapa kali? Irji'i ila rabbiki fa innahu radin 'anki. Kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Maka karena senang sekali, roh tadi senang sekali karena sambutannya juga baik. Ya, sambutannya juga baik. Inilah tafsiran dari surah Al-Haqqah. Ketika Allah mengatakan begini dalam Al-Quran, Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Jadi saya sudah tahu ya. Makanya dhanantu, inni dhanantu di dalam Al-Quran. Kalau ada kalimat bentuknya kata kerja, itu dhanantu, adhunnu, itu maknanya saya yakin betul. Beda nanti dengan adhan, itu tentu berasal kamu pada orang lain. Tapi kalau adhunnu itu maknanya saya yakin betul.
Inni adunnu anni mulaqin hisabiyah. Saya yakin betul kalau saya itu dari dulu saya yakin kalau saya akan masukkan ke dalam surga. Dari mana yakinnya? Ketika disambut oleh dua malaikat tadi. Ya, dua malaikat mengatakan irji'i ila rabbiki fa innahu radin anki, irji'i ila rabbiki. Dengan cepat sekali dia keluar. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, wan nasyitati nashta. Jadi nasyitat itu ini ada dua tafsiran. Malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan sangat cepat sekali dia cabut. Tafsiran yang kedua, roh itu dengan sangat cepat sekali dia keluar dari tubuhnya. Kenapa? Karena dia senang sekali akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian satu lagi, ketika itu mereka mengatakan begini, farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Surah apa ini? Al-Waqiah. Farauhun, istirahatlah kamu. Ya, maka istirahat katanya. Kan ini wadi istirahat. Ino wadi ibadah. Ketika Allah saja semayang, ketika diri Allah tak kubur, ketika kepala jangan muatnya tak kubur. Istirahat nanti, untuk istirahat. Ketika meninggal istirahat. Menyuhani umat itu yang pulang. Nanti ketika Musa ketemu aja juga boleh kirim mereka ya. Menyuhani itu berarti ke depan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mukmin yang meninggal itu farauhun kata mereka. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Beristirahatlah kamu. Sekarang waktunya istirahat, bukan ibadah lagi. Maka ada dua riwayat. Di dalam kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Apa kata Imam Malik? La ahad yuqiru illa nafqatun taniyah. Tidak ada yang bisa membangkitkan dia dari tidurnya kecuali tiupan sangkakala yang kedua, baru dia bangkit. Dalam riwayat yang lain, la ahad yuqiru illa man ahabba ilaihi. Tidak ada yang bisa membangkitkan dia dari tidurnya kecuali orang yang paling dia cintai. Siapa? Anaknya. Ibu doanya, ya Allah nujiru cino, ini dia uji. Orang yang paling dia cintai itu yang bisa membangunkan dia. Ya, dia kerja uji rumah. Ibu doa ni ya. Ya beda jauh bukan yang keliling-keliling rumah, keliling sepi-sepi boleh. Ya dah jauh keliling-keliling buat keliling siapa ya? Ya dah jauh kita dah berdoa ada yang apa kan keliling-keliling biar jauh. Pandu dulu juga keliling sepi-sepi. Tak hewan apa lagi. Maka lebih parahnya lagi dia kata urung apa hewan. Dan itu doa kunci kebiasaan. Yang nana model kalau kita doa model itu kedua boleh. Yang membedakan itu agak banyak cukup bayaran cukup kurang. Yang kedua biasa model bayaran lebih kurang lagi. Yang kedua yang model. Yang kedua bayaran dalam masjid dan pergi. Yang mana perlewatnya? Tapi mana boleh kunci? Kitalah satu-satunya yang bisa membangkitkan orang tua itu terkejut dia di dalam kuburnya, di dalam alam barzakh. Jadi kalau kita melihat dari riwayat yang kedua, la ahad yuqidu illa man ahabba ilaihi. Kecuali yang paling dia cintai, itu ada. Makanya ada dalam sebuah riwayat, ada seorang pemuda. Jadi nggak salah saya ini ada di dalam proses Syahrawi. Ada seorang pemuda ketika dia mau meninggal dunia, dia sudah memperkirakan, waduh, nyo salah lu. Kesalahan dia sudah dia ini. Maka ketika dia dibangkitkan pada masa, dia lihat kesalahan saya kok tidak ada lagi. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kesalahan saya kok tidak ada lagi. Dulu banyak sekali kesalahan saya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamu tidak tahu ya? Kamu punya anak saleh. Setiap hari dia berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia berdoa bagaimana? Makanya setiap hari tidak tega saya angkat selalu kejahatan, saya angkat lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kejahatan kamu itu habis semuanya kata Allah Subhanahu wa taala. Nyata tanda yang baik. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Memang dia mendengar, cuma dia tidak tahu kalau kejahatannya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dengar ada maka Tuhan ridho. Jadi makanya jangan sungkan-sungkan kita berdoa kepada orang jin. Dan saya tidak setuju dengan Tuhan hari ini. Maka tiga hero itu. Dan yang baru itu. Masa hari itu cuma satu hari. Put Desember. Ya, put Desember itu. Pada dadanya, hai bukan kata menguji. Kalau itu belum. Ini ada nama lagi pahlawan. Bukan aja aku belum
sebelum itu bagi lagi dua. Jadi beda pertemuannya, maka saya tidak setuju hari itu untuk pada saya. Uro itu, titi uro itu, titi uro itu, titi uro benda doa aku kunci ini, titi uro benda doa aku ayah dan ibunya, hari ayah dan ibu lebih benar. Kau sering sedang jemaah itu. Maka mereka mengatakan Faraun, istirahatlah kamu sekarang, istirahatlah kamu. Waraihan, raihan itu apa? Kamu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana nikmatnya? Inilah doa malaikat kepada Allah. Allahumma ja'al qabrahum 70 dira'an fi 70 dira'an. Ini ada di dalam kitab Al-Mu'tabnya Imam Malik. Ya Allah, luaskanlah kuburnya. Jadi maksud luaskan kubur beda dari rumah kubur dari kubur kaum Birea. Itu tengok di Banjaran. Jadi bukan itu. Makanya kita terbayang itu ketika bawa ke kuburan dengan rumah pun ada tempat dulu, rumah bilang ada dulu. Dia bukan tinggal di situ lagi. Itu hanya jasadnya saja. Jasadnya saja. Jadi ini beda begininya rumah kayak bila si kaki ini di Banjaran rumah tidak Allah. Itu mudah sekali dimandikan oleh Allah. Makanya Nabi Ibrahim ketika bertanya kepada Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr. Jadi Nabi Ibrahim waktu itu berkata padanya karena kaitannya melingkar melindung kemudiannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hai kamu ada awal tadi. Kamu pernah lihat Tuhan menciptakan di depanmu? Pernah kamu lihat? Pernah kamu lihat Tuhan menghidupkan orang mati? Pernah kamu lihat? Ibrahim aku cinta ada orang kata kamu. Kenapa kamu dakwah saya? Kamu bilang ini diterbitkan sudah sini Allah menghidupkan dan mematikan. Kamu ada lihat? Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Allah bertanya, "Qala awalam tu'min?" Kamu tidak percaya ya? Kamu umatnya ini gara-gara nyembuhnya. Lalu kamu tanya baru. Maka dia berdoa cilon dalam keadaan. Oh, kecil Allah. Khudh arba'atan min at-tayr. Ambil 40. Fasuhunna ilaika. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Itu burung itu penuh cincang-cincang. Makanya di dalam tafsir itu dikatakan itu hamam, burung merpati. Hamam, burung merpati. Makanya burung merpati familiar sekali di Arab. Jadi setelah dicincang itu, diaduk-aduk, diletakkan di tempat burung yang berbeda. Thumma tu'udna, yakinna kasaya. Coba kamu ambil. Burung itu akan terbang ya, kakinya akan kembali kepada yang punyanya masing-masing. Anak muda, kaki lo kan dijalan mana? Kembang aikan. Artinya rumah itu muka kita ajak rumah itu salah. Anak, kalau wanita jauh sini. Telur betul itu. Ketika mau rumah kita dulu, banyak ini apa yang kita tahu. Bijak kita telur ya kita. Jadi Allah tidak pernah bertukar ketika dibangkitkan pernah bertukar. Saya pernah di Pulau Bali namanya Nyawa Bali. Dudanya bawa Bali. Kenapa jasa orang Bali itu pakai itu namanya ngabean, pakai itu. Apa kata mereka? Kami bakar supaya jadi abu. Iya. Setelah itu apa lagi kalian lakukan? Kami ambil abu itu, kami bawa ke laut. Kami naik sampan bawa ke laut. Apa lagi? Jawabnya rong begitu. Jalan dek rong begitu. Jalan dek rong begitu. Dudanya kuburnya supaya mengelabui malaikat. Iya. Enak buat malaikat. Supaya susah ketika mau diasap ini. Ketika mau diasap hidup tidak apa-apa. Nyoka kanjo. Itu bukan dari hukum mengenai malaikat. Bodoh malaikat. Iya. Kau muslimin sedang jemaah jalan. Jadi makanya kita jangan terbayang itu ukuran rumah negeri. Tidak. Jadi makanya alam barzakh itu lebih besar, lebih luas dibandingkan dengan alam dunia. Lebih luas lagi. Maka kita mungkin sudah pernah saya ceritakan. Ada nanti mungkin orang kisah-kisah nanya, yang di alam barzakh pernah lagi dunia dulu jadi kupi nama-nama yang pernah jangan dijelaskan oleh Muhammad Tabari dalam tafsir kita. Jadi nanti di padang mahsyar di alam barzakh itu luas sekali. Makanya tadi sab'ina dira'an fi sab'ina dira'an. 70 zirah kali 70 zirah. Zirah kita itu kata Imam Jalalain bukan zirah manusia, zirahul malaikat kata beliau. Zirah malaikat bukan zirah manusia. Zirah manusia 70 itu 35 meter. Zirah malaikat, zirah malaikat. Kaum muslimin sedang jemaah dengan Allah. Jadi makanya nanti di alam barzakh kata Imam At-Tabari, ya talaqqa ba'dhum ba'dha
Jadi mereka itu saling ketemu satu sama lainnya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika mau meninggal dunia pada akhir-akhir ayatnya. Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkau waliku ya Allah. Saya melapor kepadamu semuanya urusanmu ya Allah. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Matikan saya dalam keadaan muslim dan kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Makanya di mana berkumpul? Ketika di alam roh, ya, di alam barzakh. Ya talaqqa ba'dhum ba'dhan, mereka berkumpul satu sama lain. Nanti lihat di dalam tafsir Sawi. Bagaimana mereka itu ketika sore malam hari mereka kembali ke rumahnya. Ya. Ketika di pagi hari mereka keluar ke taman-taman surga dan bertemu dengan teman-temannya. Ya talaqqa ba'dhum ba'dhan. Pemadrol ini ikut pengajian kecil ni awak. Pemadrol kan awak. Anak lucu namanya. Oh yang di bulan bagaimana? Berdialog. Yang tidak di sana lebih nikmat lagi. Maka mereka bikin ini ada rumah. Kamu alam dalam ini. Makanya jangan sampai jadi seperti orang-orang kafir. Wan nasi'ati gharqa. Apa itu nasi'ah? Roh itu karena datang dua malaikatnya. Jadi kalau ada roh orang kafir meninggal dunia, yang kafirnya dia ingat mulai ada. Pada kalau mulainya kafir, dia itu ada mulai kafir. Padahal kafir itu ada tiga. Walaupun nanti yang ketiga ini disamakan juga dengan yang pertama, kufur i'tiqad. Seorang secara i'tiqad dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang i'tiqad. Kemudian yang kedua kufur nikmat. Ketika tidak punya harta, tidak punya apa-apa, dia minta kepada Allah, ya Allah tunjuk ketika diberikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kufur ihsan. Dia tidak akan meragukan masalah keberadaan Allah. Ya Allah begini dia punya kufur tiga-tiganya. Ketika tuwafiyal kafir, orang kafir itu meninggal tiga-tiganya. Arsalallahu ilaihi malakaini. Allah mengirim dia dua malaikat. Dikisatin natin dengan kain kafan yang bau busuk, yang apa? Hijab kafan. Makanya anak boleh belajar kafan dia karena cuma bayar dia busuk, bau busuk. Ketika itu apa kata malaikat ini? Dua malaikat ini mengatakan kepada orang yang sudah sekarat tadi, irji'i ila jahannam, irji'i ila adabin alim. Pergi ke neraka, pergi ke azab yang sangat pedih sana, kata dua malaikat ini. Dengan sangat takut sekali dia tidak mau keluar. Dia tidak mau keluar. Kenapa? Takut sekali dia kalau keluar nanti masuk dalam neraka jahanam. Karena dia tidak mau keluar, maka ditarik dengan paksa oleh malaikat ini. Ini namanya wan nasi'ati gharqa. Ditarik secara paksa. Ketika itulah pada pedihnya dicabut nyawa. Kenapa pedih keluar? Karena roh itu dia takut sekali keluar dan dia teringat ini bagaimana punya saya dulu bagaimana ini. Atau saya sudah tinggal ini bagaimana? Kalau saya keluar akhir dua tadi. Jabatan saya bagaimana? Semua bagaimana ini? Saham saya bagaimana ini? Kemudian tangan saya bagaimana? Lampau belum bagaimana? Maka dia gantung keluar. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia keluar, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat dicabut nyawa mereka juga khusus wan nazi'ati gharqa. Allah bersumpah, saya bersumpah kata Allah Subhanahu wa taala demi malaikat yang mencabut roh orang-orang kafir dengan paksa kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Kamu penuh dengan nikmat kata Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, ini lagi. Jadi kata Imam At-Tabari, di sana nanti mereka itu di alam barzakh, mereka itu yas'al ba'dhum ba'dhan, mereka bertanya satu sama lainnya tentang akhbari, tentang kabarnya. Bagaimana kabar mereka? Bagaimana? Di bulan bagaimana? Oh, di bulan belum nikah. Oh, belum nikah. Nah, jihara, anak termasuk golongan dengan jawab kata lebat padi. Ya, mereka berdialog satu sama lainnya. Ya. Maka bercita-citalah untuk pergi ke alam barzakh. Ya, di BPH 60 ya, lembaga ya. Maka kita harus siap. Jino itu bifiah, tengok bifiah dalam tinggi. Ketika seorang sakit, ya Allah lu siap ya. Menyuruh lebih. Dia Allah. Kau muslimin sedang jemaah di dalam itu. Jadi makanya inilah yang namanya mata tadi. Kita jangan terperdaya dengan dunia. Jadi makanya di ayat lain itu dunia itu apa? Lahun innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Dunia itu cuma 5 dekade. Setelah kita ada itu umur 60 tahun, setelah kita nikmati 5 itu habis semua, setelah itu tidak ada lagi. Oh, dah pegang kita itu tingginya Pak umur 80 tahun. Amaji, abeji ligai. Oh, lo punya umur tertur, amaji. 5 ini tak ada lagi. Makanya dunia itu dikatakan inilah namanya dunia besar namanya.
Ini sama seperti apa? La ilaha illallah. Itu istisna. Jumlah asal maksud namanya. Artinya apa? Tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang menarik rezeki kembali, tidak ada yang memberikan sakit, tidak ada yang mengangkat sakit itu, tidak ada yang memberikan musibah, tidak ada yang mengangkat musibah, tidak ada yang memberikan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengayomi kita kecuali Allah. Sehebat apapun orang lain, awalnya menanggung tiga, itu tidak ada apa-apanya kata Allah Subhanahu wa taala. Afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna bayata wa hum na'imun. Adakah yang bisa menghalangi azabku ketika azabku datang di malam hari? Tidak ada kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sama juga dunia ini jumlah sama. Dunia itu tidak ada lagi kecuali 5. Ya. La'ibun wa lahu, kita kuasa kita katakan. Menyuci dari 5 berapa dulu. Jadi 2 macam. La'ibunnya ini yang tadi. La'ibun itu artinya sedang berobat yang tak jalan okey gede. Dia dah tentu gede kupi. Habis itu gede kupi nyo jawab dia biar wala tiko jangan doa setelah jangan doa dua kali menjerti habis menjerti wala wala menjerti habis lagi hidup terus begitu ini dah Allah katakan wal asri demi masa demi umur manusia, ada yang menghabiskan dalam manfaat, ada yang menghabiskan dalam maksiat. Makanya ada di dalam tafsir itu judulnya wal asri, tapi tepatnya segini kembali dibahas tentang wal asri itu sangat detail sekali. Artinya hidup manusia itu apa? Dia keluar kantor, pergi kantor, naja bertani mungkin KB kayaknya, akhirnya dia dengan rumah atau pemulih, dia berdagang atau anak betul anak perempuan, anak tanya bagi itu apa anak tanya, akhirnya menikah kedua kali. Tapi kemudian ini lain namanya, lain jangan, bola pada patah, pernah tahu boleh, kecuali yang nak dua bohong. Yang nak dua bohong, lain boleh. Belum saya berbohong, yang nggak tahu berbohong. Jadi jangan punya anak punya berbohong. Jaga pergi ke kantor yang sama, yang punya anak itu kasih tidak boleh. Jaga itulah lagu namanya. Yang kedua lahuannya bukan punya lahuannya sama seperti hurufnya apa? Lalai. Jadi kalau ibarat saya begini, ada seorang anak dia ditinggal oleh ibunya. Ditinggal lagi, tidak ibunya mau belanja sebentar. Jadi akhirnya kami mengerti rumah apa lagi yang dunia awal dia belanja. Rupanya ketika ibunya belanja, anak ini bangun dan dia terus menangis. Dimulai juga. Tetangganya kaya rumah. Gimana caranya kita untuk membuat anak ini supaya tidak nangis lagi? Dibeli mainan, belum mainannya. Yang cok mainan, kalah lagi mainan. Nanti kedua. Jika dua orang dia sudah luas mainannya tadi. Dia main terus. Kapan dia berikan lagi pada ini? Ketika mainan itu, ketika dia tolak mainan itu, kena benda sesuatu, kena hancur mainan itu, baru teringat lagi. Baru ibu lagi. Kenapa? Karena mainan itu sudah hancur. Demikian pula kehidupan kita. Katanya wadero, dan cukup ingat Allah Subhanahu wa taala, cukup ingat Allah ini. Maka Allah katakan, "Maka birabikal tadi." Kenapa kamu tidak teringat lagi pada saya? Ketika kapan kita tidak teringat pada Allah? Ketika roh ini menyatu dengan tubuh, nyata boleh lalai. Pajar kita orang tinggal Allah. Ketika ada jabatan halalinya kembali, ya Allah. Dia baru tinggal apa? Ketika kedua, ya Allah, baru tinggal. Ketika sakit perlu, sekarang tinggal, ya Allah. Belum jadi benar lagi. Jadi kata mereka ini, aja mereka ini. Kita mendoakan ini. Karena memang kalau keluar itu sudah istirahat. Kalau orang mukmin itu istirahat dalam surga, orang istirahat dalam kali. Makanya mereka itu tempatnya di mana di sijin itu penjara iblis. Ya. Ini kalau versi tafsir Sa'rawi, mereka itu sijin itu di mana penjaranya iblis. Yang main-main dia penjara iblis. Itu tunggu-tunggu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang dimanja seperti Allah. Jadi makanya itulah yang namanya lahu. Jadi huruf tadi. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat huruf, ada kalimat kharra, ada kalimat yang hurran naka, itu ada 3 kali dalam Al-Quran. Ada kalimat hurran naka, ya. Sehingga ada macam-macam model. Ini maknanya sama semua. Artinya apa? Ini bedanya waktu kaki tubuh oleh Allah. Baik-baik leleh. Jauh dia kaki tubuh bukan leleh. Leleh di rumah. Ayuh jarolol. Ayuh bolon tak rekis punya. Ayuh kadol. Ibu yang olahraga. Dia bakal yang punya. Dia lupa pada yang memberikan tubuhnya. Makanya lagi yang bunuh. Jinanya yang mainan, rumah dekat mainan. Dia lupa yang memberikan mainan dari siapa. Dia
wajannatun na'im, ketika diberikan nikmat dan masuklah kamu ke dalam surga yang penuh nikmat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi berdua lagi sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua kita insya Allah akan dapat syafaat. Mudah-mudahan semua kita insya Allah kelak di akhirat bisa melihat wajah Rasul, berjumpa dengan Rasul, duduk bersama Rasul, mencium kening Rasulullah. Mudah-mudahan semua kita insya Allah bisa berkumpul dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Terima kasih banyak kepada guru kita bersama. Kita doakan Ustaz